Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu wireless security. Nah, pada wireless security ini kita akan membahas tentang authentication. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita adalah di mana kalian mampu menganalisa jenis-jenis keamanan atau authentication pada jaringan wireless. Kemudian yang kedua, kalian mampu membandingkan jenis-jenis keamanan authentication jaringan wireless. Kemudian yang terakhir, kalian mampu merancang keamanan jaringan wireless. Oke, sekarang kita masuk ke prinsipal keamanan, di mana yang pertama itu terdapat yang namanya authentication. Nah, di mana di authentication ini itu terdiri dari PSK authentication dan EAP authentication. Kemudian yang kedua adalah encryption. Nah, encryption ini terdiri dari EAS, kemudian TKIP dan WEP. Selain itu terdapat juga yang namanya EAP Radius atau EAP TLS Security dan manajemen protection yang lain. Authentication merupakan atau di mana kita memastikan komunikasi antara node baik itu dari access point ke station atau dari station ke access point. Jadi hanya perangkat-perangkat yang terpercaya saja yang dapat terhubung. Kemudian yang berikutnya adalah data encryption. Nah, data encryption itu meliputi confidential dan integrity. Nah, confidential ini sendiri adalah memastikan bahwa pertukaran data antar node itu hanya yang memiliki akses saja. Jadi jika mereka tidak memiliki akses ke data tersebut, maka mereka tidak bisa mengaksesnya. Sedangkan integrity itu memastikan bahwa pertukaran data yang terjadi di antara node yang saling mengirimkan data itu tidak dapat dirubah oleh node lain atau pihak lain. Kemudian sekarang kita lanjutkan lagi ke authentication tree. Nah, di mana di authentication tree ini terdapat WPA, X itu artinya ada versi 1, versi 2 dan seterusnya. Kemudian diikuti EAP atau WPA PSK. Nah, kalau PSK ini biasanya kita membuat pas share ya. Jadi kita buat di access point itu passwordnya kita bikin, kemudian nanti bisa kita bagikan ke pengguna. Sedangkan yang menggunakan WPA EAP itu biasanya menggunakan EAP TLS atau Radius. Jadi usernya itu harus didaftarin dulu di user manager, itu bisa menggunakan Radius atau Active Directory. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke PSK Authentication atau biasa disebut dengan Free Share Key. Merupakan mekanisme autentikasi yang menggabungkan sebuah kata kunci yang sebelumnya sudah ada didistribusikan di antara kedua node. Kemudian metode ini banyak digunakan di autentikasi wireless. Pada sebuah security profile itu memungkinkan kita memasang beberapa metode autentikasi yang berbeda. Contohnya kalau di sini sih di Mikrotik ya, kita bisa pasang beberapa jenis autentikasi. Kemudian memungkinkan juga menggunakan PSK key yang berbeda untuk setiap node koneksi atau ke klien, tapi biasanya ini menggunakan yang namanya access list. Nah, kita lanjut lagi, ada yang namanya EAP Authentication atau Extensible Authentication Protocol. Ini memungkinkan kita sebagai administrator jaringan wireless untuk menggunakan metode autentikasi wireless yang beragam. Nah, di sini kalian bisa lihat ada banyak jenis metode EAP authentication. Nah, silakan dibaca sendiri saja, itu ada banyak. Nah, nanti juga teman-teman bisa lihat penjelasannya apa. Oke, nah kita lanjut lagi ke metode EAP authentication. Nah, itu biasanya menggunakan aturan IEEE 802 1X atau biasa orang sering bilang itu authentication.1x. Kemudian ada EAP, kemudian ada Radius,
kemudian ada PANA dan triple P. Nah, triple P ini biasanya banyak digunakan di jaringan VPN ya. Nah, nanti bisa juga menggunakan autentikasinya Radius atau bisa juga menggunakan Code1X. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke encryption. Encryption ini itu terbagi dua juga, ada yang namanya static key, kemudian ada namanya dynamic key. Nah, biasanya yang static key itu hanya ada di WEP. Ini sangat lemah, jadi mudah untuk dihack. Sedangkan di dynamic key itu biasanya ada di PSK dan EAP. Kemudian menggunakan enkripsinya TKIP atau EAS CCM. Nah, di sini kita bisa melihat encryption EAS CCM. EAS CCM itu atau EAS with CTR with CBC atau MIC. Nah, di sini kita bisa lihat penjelasannya. EAS atau Advanced Encryption Standard adalah sebuah metode enkripsi yang menggunakan blok pengkodean atau biasa disebut dengan cipher. Nah, tetap yang maksudnya sini pengkodean yang tetap ya, atau ciphernya yang tetap. Yang besar bitnya itu adalah 128. Kemudian untuk kunci atau key itu pengurainya bisa menggunakan 128, 192 atau 256 bit. Nah, jadi untuk ciphernya itu 128 bit, sedangkan untuk kunci pengurainya bisa menggunakan 128, 192 dan 256 bit. Kemudian CTR atau biasa disebut dengan counter. Nah, ini yang menghasilkan blok keystring dengan melakukan enkripsi secara berurutan nilai dari counter. Kemudian CBC atau cipher block chaining. Setiap blok code teks akan dibandingkan dengan blok sebelumnya dengan menggunakan logika SOR. Nah, dengan cara ini setiap blok code teks akan bergantung pada semua blok plain text kunci. Kemudian yang terakhir itu ada MAC atau Message Authentication Code, memungkinkan untuk mendeteksi adanya perubahan isi pesan. Nah, kalau kalian lihat pada gambar di atas, itu dimana perubahannya melakukan pergeseran. Kalau di gambar yang sebelah kiri itu kita bisa melihat di sini 1.3, kemudian 1.2, 1.1 dan 1.0. Maka di ruas sebelah kanan itu akan digeser. Nah, pergeserannya bisa dilihat jika di sini 0.1, 1.3, 1.2, 1.1. Maka di bawah juga dia akan digeser, yang tadinya 2.3, maka di sini akan jadi 2.1, kemudian 2.0, 2.3 dan 2.2. Jadi kalau yang pertama itu dia berpindah dari A1.3 hanya melompat sekali ke 1.2 dan 1.2 melompat sekali ke 1.3 dan 1.1 dan 1.1 hanya melompat sekali di 1.0. Itu kalian bisa lihat di shift 1. Sedangkan di shift 2 nya itu akan melakukan pelompatan lebih jauh. Jadi dari 2.3 itu akan melewati satu kolom, akan pindah ke sini. Jadi 2.3 akan pindah ke 2.1 dan 2.2 ini akan lompat ke 2.0. Seperti itu bisa dilihat di shift yang kedua. Sedangkan yang shift ketiga itu dia bisa langsung lompat sampai ketiga. Jadi 1, 2, 3. Jadi melakukan lompatan langsung ke yang ketiga. Kalau yang tadi yang shift 2 itu lompatannya 2, kalau yang shift 1 itu lompatannya 1. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, kita masuk ke TKIP. Nah, TKIP ini atau biasa disebut dengan Temporal Key Integrity Protocol, atau sebuah protokol keamanan yang khusus digunakan di jaringan wireless 802.11. Jadi protokol ini ya hanya bisa kita jumpai di jaringan wireless saja. TKIP ini adalah sebuah penyempurnaan dari protokol WEP. TKIP ini menghasilkan per paket key mixing, sebuah pesan yang terintegriti dan memeriksa dan
yang memeriksa dan sebuah mekanisme rekeying, makanya dia lebih secure dibandingkan WEP. Hal ini menambah kerumitan dari pendekodian kunci dengan menurunkan ketersediaan jumlah data kepada mereka. Itu telah dienkripsi menggunakan satu kunci khusus. Makanya TKIP ini lebih aman dibandingkan menggunakan WEP. Nah, WEP sendiri itu atau biasa disebut dengan Wired Equivalent Privacy, adalah protokol security yang untuk jaringan wireless ya, tapi ini sudah jadul, sudah lama banget, dan sekarang itu bahkan sudah jarang digunakan atau sudah tidak digunakan lagi. Tapi jika kalian melihat di perangkat kalian itu masih bisa diatur. Cuman untuk masalah keamanan sudah banyak administrator jaringan yang tidak menggunakannya lagi. Oke, tingkat keamanan yang tidak terlalu kuat atau lemah ya tidak memiliki proses autentikasi dan sangat rentan terhadap tool hacking yang berkembang saat ini. Jadi sudah banyak tools yang dapat digunakan untuk meretas keamanan WEP. Nah, sampai sekian demikian tentang keamanan wireless, yaitu autentikasi. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah. Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih.